Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan terkait tugas yang sudah kita kerjakan, yakni materi membangun bisnis digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Khayyal Akbar dengan NIM 093 dan rekan-rekan saya ada Ayu Wulandari dengan NIM 099. Berikutnya Mila Asilia Damayanti dengan NIM 112. Berikutnya Putri Iliana Natasha 115. Iqbal Samsir Alam dengan NIM 119. Next. Definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah salah satu jenis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemasarannya. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja seperti software. Jadi secara singkat artinya merupakan sebuah seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Bisnis digital juga bisa berupa barang maupun jasa. Contohnya seperti Anda memiliki kemampuan dalam memberikan tulisan yang menarik, maka Anda bisa menjadi content writer. Keahlian ini bisa Anda jadikan inti dari usaha yang Anda jalani. Next. Berikutnya terdapat beberapa contoh usaha yang bisa ditekuni dan dijalankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi adalah salah satu bentuk kegiatan memasarkan banyak barang milik orang lain dengan imbalan berupa komisi. Gimana cara kerjanya? Cara kerja dari afiliasi digital secara singkat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mendaftarkan diri pada suatu program afiliasi dan mendapatkan suatu kode referral atau link berupa ajakan tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan pemasaran produk dengan memanfaatkan website ataupun sosial media. Yang ketiga, jika ada pembeli yang menggunakan kode yang Anda berikan ataupun mengikuti link yang Anda bagikan, maka Anda akan mendapatkan penghasilan. Next. Yang kedua ada bisnis dropship. Apa sih dropship? Dropship itu adalah adanya tempat penyimpanan sendiri serta pengiriman produk. Hanya dengan kemampuan berjualan, Anda bisa memulai bisnis dropship ini. Secara singkatnya, bisnis dropship adalah sebagai penghubung antara konsumen dan penjual. Alasan utama kenapa menjadi dropshipper ini bisa Anda jadikan sebagai peluang yang menarik karena bisnis ini bisa dimulai tanpa modal dan Anda bebas menentukan barang apa yang akan difokuskan untuk dijual. Oke, next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Iqbal Samsir Alam. Selanjutnya ada menulis konten digital. Jika Anda merasa mahir dalam menulis atau merangkai kata, bisnis menulis konten digital ini cocok untuk Anda. Menulis tidak selamanya harus di media cetak, tetapi bisa juga dilakukan di dunia digital. Sudah banyak website yang bersedia untuk membayar jasa untuk menulis konten dengan tulisan berkualitas pada laman web merek. Transformasi bisnis digital. Transformasi digital adalah perpindahan proses analog menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi. Dalam dunia digital, transformasi digital lebih merujuk pada cara teknologi merevolusionerkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk segala hal. Yang pertama ada percepatan perubahan. Salah satu manfaat teknologi adalah sebagai alat atau wahana untuk membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan laju perubahan secara eksponensial. Kompetensi digital. Tingginya laju perekonomian
membuat perusahaan semakin bersaing untuk meningkatkan performa bisnisnya. Perusahaan yang masih bertahan dalam bisnis konvensional pun harus bersaing dengan perusahaan rintisan berbasis digital atau startup. Untuk itu, transformasi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan performa perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan model bisnis berbasis digital untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri Ilyana Natasha. Yang tiga yakni harapan pelanggan. Pelanggan mengharapkan pengalaman yang baik di semua aspek perubahan. Untuk itu, perusahaan harus memastikan interaksi mereka berjalan lancar dengan pelanggan. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat memanfaatkan kemudahan akses internet untuk berinteraksi dengan pelanggan. Next. Manfaat membangun bisnis digital. Yang pertama yakni menghadirkan pengalaman konsumen yang lebih baik. Kemajuan teknologi berdampak positif pada cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumennya. Teknologi yang dilibatkan tak hanya memudahkan proses interaksi tersebut, tetapi juga dapat meningkatkan layanan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumennya. Hasilnya, konsumen akan merasa lebih puas sehingga memberikan tambahan nilai mutu bagi perusahaan. Yang kedua, yakni meningkatkan keterampilan pegawai. Pegawai atau karyawan perusahaan juga menjadi pihak yang diuntungkan. Bisnis yang Anda manfaatkan teknologi digital ketika perusahaan mulai merangkul konsep digital dan menerapkan dalam setiap proses operasional. Pegawai pun akan ikut mengembangkan keterampilannya agar dapat memberikan hasil kerja sesuai harapan. Yang ketiga yakni memudahkan pengumpulan dan analisis data. Bisnis yang sudah melakukan transformasi digital terbukti lebih mudah dalam melakukan pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Strategi bisnis umumnya akan disesuaikan dengan kebiasaan online konsumen saat mencari dan menjelajahi hal-hal yang diperlukannya. Yang kedua, membuka peluang digitalisasi produk dan layanan. Saat bisnis digital berkembang, konsumen ingin selalu mendapatkan apa yang dibutuhkan secara instan dan bebas dari kerumitan. Mereka pun akan mencari perusahaan yang bisa melakukan hal tersebut. Yang kelima, yakni meningkatkan keuntungan perusahaan. Digitalisasi membuka lebih banyak akses untuk kesempatan penjualan serta pengembangan pasar. Hal ini berlaku bagi bisnis baru yang mulai drastis maupun bisnis lama yang mulai menerapkan konsep digital pada setiap aspeknya. Next. Tips membangun bisnis digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mila. Tips membangun bisnis digital yang pertama yaitu mengembangkan mindset bisnis digital. Salah satu hal penting yang dibutuhkan saat merintis bisnis digital adalah mindset atau pola pikir Anda sebagai pelaku usaha. Anda perlu menanamkan pemahaman jika digital bisnis bukan sekedar jenis usaha yang menerapkan penggunaan teknologi. Lebih dari itu, pemimpin atau pelaku usaha di bidang ini harus memiliki pola pikir mengenai teknologi dan perkembangannya yang mungkin akan terus berubah seiring zaman. Yang kedua, bentuk tim solid dengan visi dan misi yang sama. Membentuk tim solid saja belum cukup untuk dapat menjalankan strategi digital dalam bisnis yang Anda jalankan. Untuk menyempurnakan proses yang akan dihadapi selanjutnya, Anda perlu memilih pemimpin Anda yang mampu mengisi kekosongan posisi dari organisasi bisnis tradisional.
Pemimpin tersebut dapat berupa seorang digital strategis, digital marketing leader, dan digital business unit leader. Yang ketiga, pilih model bisnis yang tepat sasaran. Ada banyak ide dan inovasi bisnis berbasis digital yang bertebaran di luar sana. Tugas Anda adalah mengevaluasi beragam pilihan tersebut agar dapat menentukan satu gagasan tertentu yang menjadi fokus utama untuk dikembangkan secara lebih luas. Next. Yang keempat, terapkan pendekatan bisnis yang sesuai. Langkah selanjutnya adalah menerapkan pendekatan bisnis yang sesuai. Dalam hal ini, kesesuaian pendekatan bisnis tentu mengacu pada prinsip-prinsip usaha digital yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam tahapan pendekatan masalah dan solusi, yang perlu dianalisis pertama kali adalah masalah yang dihadapi target konsumen dan bagaimana Anda bisa menyediakan solusi bagi masalah tersebut. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan pemilihan produk atau jasa yang sesuai dengan hasil analisis pasar pada tahapan sebelumnya. Yang kelima, jalankan strategi bisnis berbasis digital. Salah satu tahapan dalam menjalankan bisnis digital adalah penerapan strategi yang juga dipilih berdasarkan konsep teknologi digital. Strategi ini dapat dicirikan dengan dua karakteristik inti, yakni adaptabilitas dan skalabilitas yang tinggi. Beberapa strategi digital yang bisa Anda terapkan meliputi peningkatan brand or company awareness di dunia maya, optimalisasi mesin pencari atau search engine optimization atau SEO. Yang ketiga, penerapan pemasaran digital dengan perhitungan return of investment. Manfaat teknologi digital dalam setiap prosesnya. Saat ini pemanfaatan tersebut dapat direalisasikan melalui penerapan Internet of Things. Artinya seluruh proses mulai dari pengembangan, promosi, pemasaran, distribusi, hingga perhitungan revenue atau evaluasi melibatkan internet sebagai elemen utamanya. Agar realisasinya sukses dan dapat diberikan hasil yang sesuai harapan. Penerapan IoT dan pemanfaatan teknologi digital juga harus diimbangi oleh kompetensi pelaku usaha dan seluruh bagian yang terkait dalam setiap proses bisnis. Siapkan ruang untuk terus berkembang. Jangan lantas khawatir dan menyerah ketika usaha berbasis digital milik Anda tidak berjalan sesuai keinginan pada awalnya. Ini berarti Anda memiliki kesempatan untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan setiap segi usaha yang membutuhkan perhatian, perbaikan, dan pembaruan. Next. Menjadi YouTuber dan blogger. YouTuber lebih diartikan sebagai seorang yang membuat konten dan mempublikasikannya di YouTube dan bukan hanya sekedar menggunakannya saja. YouTube merupakan salah satu sosial media yang biasanya digunakan sebagai hiburan untuk memanjakan telinga dan mata kita dengan untuk menambahkan penghasilannya tidak jarang yang menggunakan iklan. Kamu bisa membuat akun Google AdSense yang akan menyalurkan iklan di videomu dan untuk proses pembayaran. Setidaknya kamu harus memiliki 3 video yang sudah terupload, namun persyaratan dari Google AdSense sendiri selalu berubah-ubah, mulai dari jumlah subscribe, jenis konten, hingga watch time video. Selain itu, kamu juga bisa bekerja sama dengan suatu brand. Slide selanjutnya akan dibacakan Mbak Ayu. Cara kerja YouTube. 1. Membuat akun. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang YouTuber adalah tentunya membuat akun terlebih dahulu. Kamu bisa membuat akun jika telah memiliki akun Google terlebih dahulu. 2. Konsep yang menarik. Setelah memiliki akun YouTube, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah memikirkan jenis konsep yang akan kamu buat. Konsep ini sendiri akan menjadi inspirasi ide dasar video-video yang akan kamu unggah pada channel YouTube yang telah kamu buat sebelumnya. Semakin menarik dan kreatif konsep video yang kamu miliki, maka semakin banyak juga jumlah penonton yang akan mengunjungi channelmu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan ide dan konsep video. 3. Memanfaatkan akses. Setelah kamu menyetujui semua agreement dari proses pengaktifan fitur monetization,
Maka selanjutnya yang harus kamu lakukan yaitu menyambungkan channel YouTube milikmu ke AdSense. Fitur AdSense ini merupakan suatu sistem yang akan membuat iklan yang akan disisipkan pada setiap video yang kamu unggah di dalam channel milikmu, sehingga nantinya setiap penonton yang melihat iklan tersebut akan menghasilkan uang untuk kamu. Next. 4. Memiliki peralatan videografi. Banyak dari YouTuber sukses yang awalnya hanya mengandalkan peralatan sederhana. Semua tidak menjadi masalah, sebab yang menjadi fokus utama adalah isi konten dari video yang kamu buat banyak menarik perhatian dari para pengunjung. Sehingga setelahnya kamu bisa memulai menabung untuk membeli peralatan yang memadai, seperti kamera, tripod, mikrofon, headphone, lighting, laptop, hingga green screen agar dapat meningkatkan kualitas dari video yang kamu buat sehingga para pengunjung akan lebih nyaman lagi untuk berlama-lama mengunjungi channel YouTube milikmu. 5. Mulai membuat video. Setelah kamu sudah mempersiapkan semua konsep dan perangkat yang diperlukan, maka selanjutnya adalah saatnya kamu untuk take action. Kamu bisa memulai, misalnya dengan cara membuat konten vlog. Catatan untuk kamu yang membuat konten video yang membutuhkan orang yang banyak dalam pengerjaannya, maka ada baiknya kamu perlu untuk mengumpulkan dengan membentuk suatu tim yang solid. Kamu harus memastikan bahwa kamu merekrut orang-orang yang tepat dan tentunya bisa diajak untuk bekerja sama. Sebab hal itu sangat menentukan keberhasilanmu dalam mengolah sebuah channel YouTube. Next. Blogger adalah seorang yang menjalankan dan mengelola sebuah blog. Dia berbagi pendapat dan pengetahuan tentang berbagai topik untuk audiens target. Blog sendiri adalah jurnal online atau situs web informasi yang menampilkan informasi dalam urutan kronologis terbalik dengan postingan terbaru yang muncul pertama di bagian atas. Ini adalah platform di mana seawalnya blog dikenal sebagai vblog hingga digunakan agar orang bisa menulis tentang kegiatan mereka sehari-hari, aktivitas sehari-hari, atau pikiran mereka menjadi konten untuk situs mini yang mereka miliki, di mana mereka akan merekam pendapat, cerita, foto, dan video seseorang dalam berbagi pandangan mereka tentang sesuatu. Berikut ini adalah berbagai persiapan yang perlu Anda lakukan ketika membangun blog pertama Anda. 1. Tentukan tujuan. Mengetahui tujuan pembuatan blog merupakan cara menjadi blogger pemula yang baik. Inilah langkah awal yang tidak boleh begitu saja Anda lewatkan. Dengan memiliki tujuan, Anda jadi tahu bagaimana blog tersebut akan dibangun dan ke arah mana blog tersebut nantinya akan dikembangkan. Next. 2. Tentukan topik. Anda cukup memilih salah satu pokok bahasan sebagai topik, lalu mengembangkan topik tersebut untuk jangka panjang. Pilihlah topik blog yang sesuai dengan minat dan keahlian. Dengan demikian, tidak ada kata bosan ketika mengelola blog atau kehabisan ide saat akan menulis konten. Selain itu, pilihlah topik yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. 3. Pilih platform blog. Saat ini terdapat banyak pilihan platform yang tersedia. Pilihlah sesuai dengan tujuan dan skill Anda. Bagi pemula, menggunakan platform CMS adalah pilihan terbaik. WordPress adalah salah satu CMS yang bisa Anda gunakan. Platform ini memberikan kemudahan bagi Anda untuk dapat mengelola blog bahkan tanpa kemampuan coding sama sekali. Tidak hanya itu, WordPress merupakan platform yang ramah mesin pencari. Artinya, akan mendukung blog Anda untuk bisa tampil di halaman utama Google dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.